Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai metode perencanaan SDM. Definisi dari perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan karyawan suatu organisasi secara tepat waktu dan efektif. Ruang lingkup perencanaan sumber daya manusia mencakup berbagai aspek, antara lain adalah rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan pegawai. Selanjutnya adalah definisi metode perencanaan SDM. Metode perencanaan SDM adalah dasar pertimbangan yang digunakan organisasi dalam membuat perencanaan SDM dengan mengacu pada bentuk perencanaan yang dibuat oleh organisasi. Selanjutnya adalah komponen dan sistem perencanaan SDM, yang dimana komponen perencanaan SDM ini terdiri dari tujuan, perencanaan organisasi, pengauditan sumber daya manusia, peramalan sumber daya manusia. Kemudian pengauditan sumber daya manusia terdiri dari kualitas tenaga kerja, penentuan kualitas, daftar keterampilan, turnover kerja atau perputaran pegawai. Selanjutnya adalah metode kuantitatif, di mana yang pertama metode kuantitatif itu terdiri dari teknik rata-rata bergerak. Yang pertama adalah teknik rata-rata bergerak atau moving average, di mana data-data di atas adalah data 10 tahun terakhir, yang dimana cara perhitungannya adalah yang pertama, rata-rata pensiun sama dengan 173 dibagi 10 sama dengan 17,3 dan dibulatkan menjadi 18 orang. Selanjutnya adalah rata-rata keluar 335 dibagi 10 sama dengan 33,5 dan dibulatkan menjadi 34 orang. Selanjutnya adalah rata-rata promosi. 229 dibagi 10 sama dengan 22,9 dan dibulatkan menjadi 23 orang. Selanjutnya adalah rata-rata pindah. 407 dibagi 10 sama dengan 40,7 dan dibulatkan menjadi 41 orang. Selanjutnya, prediksi tidak dilakukan untuk tahun 2000 sebagai tahun berjalan dan dilanjutkan dengan prediksi untuk tahun 2001 dengan sebagai berikut. Dari data di atas, berarti rata-rata setiap tahun terjadi kekosongan, yang dimana pensiun ditambah keluar sama dengan 18, ditambah 34 sama dengan 52 orang, yang diprediksi harus diisi atau demand dengan pekerja baru. Selanjutnya adalah promosi ditambah pindah sama dengan 23 ditambah 41 sama dengan 55 orang, yang diprediksi sebagai permintaan dari sumber internal. Baik, selanjutnya untuk slide ini, teman-teman bisa membaca dan memahami sendiri, baik itu melalui slide ini atau di makalah yang akan kami share. Selanjutnya adalah teknik eksponen penentu atau exponential something. Di mana yang pertama, waktu bekerja efektif yang dipergunakan agar satu produk atau barang dapat diselesaikan atau bisa disebut dengan cycle time sama dengan 2000 jam. Yang kedua adalah waktu terbuang dalam melaksanakan pekerjaan atau non-slice time adalah 40% dari 2000 jam adalah 800 jam. Yang ketiga adalah waktu istirahat dalam melaksanakan pekerjaan adalah 20% dari 2000 jam adalah 400 jam. Dan terakhir adalah waktu yang digunakan untuk urusan pribadi adalah 20% dari 2000 jam adalah 400 jam. Sehingga seluruhan jumlah waktu yang diperlukan adalah 3600 jam. Jika jam kerja setiap hari 8 jam dan hari kerja sebulan rata-rata 25 hari, maka diperlukan tenaga kerja untuk menghasilkan satu produk adalah 3600 dibagi 8 dikali 25 dikali satu orang sama dengan 18 orang. Selanjutnya adalah teknik proyeksi kecenderungan atau trend projection, di mana untuk menghitung dari teknik proyeksi kecenderungan adalah kita harus mencari nilai A terlebih dahulu.
di mana rumusnya adalah Y dibagi N, sama dengan 1736 dibagi 13, sama dengan 133,54. Dan selanjutnya, kita harus mencari nilai B, di mana rumusnya adalah X dikali Y, sama dengan 468 dibagi X kuadrat, sama dengan 182, sehingga hasilnya adalah 2,57. Sehingga kita harus memasukkan persamaannya menjadi Y sama dengan A ditambah BX, atau Y sama dengan 133,54 dari hasil nilai A ditambah 2,57 dikali X. Selanjutnya, untuk menggunakan suatu prediksi, contohnya pada tahun 1987 adalah dengan Y sama dengan 133,54 dari nilai A ditambah 2,57 dari nilai B dikali min 6, di mana min 6 ini hasilnya dari waktu atau X pada tahun 1987 sama dengan 133,54 dikurang 15,42 sama dengan 118,12 sehingga dibulatkan menjadi 119. Bisa dilihat dari kurva sebelah kanan bahwa dari tahun 1987 sampai 1992, kurvanya cenderung menurun karena nilai X-nya negatif. Sedangkan dari tahun 1993 sampai 1999, kurvanya cenderung naik ke atas karena nilai X-nya adalah positif. Selanjutnya adalah teknik regresi atau regression, di mana perhitungan korelasi yang menghasilkan koefisien korelasi dinyatakan dalam 3 bentuk terdiri dari korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak Selanjutnya adalah korelasi negatif dan tidak berkorelasi atau korelasi nol, atau mendekati nol. Ketiga kemungkinan hubungan korelasi dapat digambarkan dengan gambar yang berada di bawah. Baik, selanjutnya untuk data dari tabel tersebut, resumnya adalah sigma X sama dengan 1575, sigma XY sama dengan 1795, sigma X kuadrat sama dengan 178,525, sigma Y kuadrat sama dengan 233,625, N sama dengan 14, sigma XY sama dengan 203,700, sehingga dapat disubstitusikan dari rumus nilai tersebut dan mendapatkan hasil sebanyak 0,817. Selanjutnya adalah teknik prediksi regresi linear ganda, yang dimana perhitungan korelasi tunggal antara X1 dengan Y mempergunakan data dari tabel di atas adalah sebagai berikut. Sigma Y sama dengan 944, sigma Y kuadrat sama dengan 89,778, sigma X1Y sama dengan 98,475, sigma X1 sama dengan 1035, sigma X12 sama dengan 108,225, sigma X2Y sama dengan 95,6065, sigma X2 sama dengan 1005, sigma X2 kuadrat sama dengan 101,475, sigma X1 X2 sama dengan 104,400. Di mana yang pertama hasil dari R01 adalah 0,90, hasil dari R02 adalah 0,35, dan hasil dari R12 adalah 0,53. Sehingga dapat diperhitungkan R0,12 sama dengan 0,90 kuadrat ditambah 0,35 kuadrat dikurang 2 dikali 0,90 dikali 0,40 dan dikali 0,53 lalu dibagi 1 dikurang 0,53 kuadrat sama dengan 0,5985
dibagi 0,7191 sama dengan 0,83229 sama dengan 0,91. Baik, selanjutnya adalah teknik matrik peluang atau probability matrix, yang dimana di sini ada dua tabel. Tabel pertama adalah perencanaan SDM dari hotel bertaraf internasional dengan 25 cabang di berbagai negara. Dan tabel yang kedua adalah perencanaan SDM hotel bertaraf internasional dalam pengembangan dari 25 menjadi 32 hotel. Selanjutnya adalah teknik matrik peluang dengan pengaturan waktu. Baik, dalam diagram tersebut, itu merupakan contoh dari perencanaan SDM matrik peluang dengan pengaturan waktu atau prediksi kebutuhan SDM dalam rangkaian waktu. Selanjutnya itu ada teknik metrik peluang sederhana. Ada dua contoh model. Contoh model pertama yaitu matriks peluang sederhana dalam bentuk tabel restaffing atau Manning table. Dan dalam model tabel kedua, model metrik peluang sederhana dihubungkan dengan perencanaan dan pengembangan karir. Selanjutnya itu ada teknik simulasi. Teknik simulasi terdiri dari dua bentuk, yaitu ada simulasi analog dan simulasi simbolik atau simulasi komputer. Selanjutnya itu ada model Markov. Urutan prioritas utama first order Markov model. Model ini dilakukan untuk memprediksi permintaan SDM sesuai urutan prioritas pekerjaan atau jabatan dalam memberikan kontribusi untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi atau perusahaan. Dan selanjutnya itu ada model semi-makro. Model ini bermaksud untuk mengurangi atau menyempurnakan kelemahan first order makro model dengan kategori prioritasnya yaitu ada dua. Yang pertama, urutan prioritas pekerjaan atau jabatan tidak dapat diberlakukan antar lini pekerjaan atau jabatan yang berbeda karena sifat kontribusi setiap jenis pekerjaan atau setiap jenjang jabatan tidak sama. Di antara terdapat yang kontribusinya berpengaruh langsung pada usaha kegiatan meraih laba kompetitif untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi. Dan yang kedua, urutan prioritas antar pekerjaan atau jabatan secara horizontal dapat diatur menurut jenjangnya masing-masing, tidak diberlakukan pada yang tidak sama jenjangnya. Selanjutnya itu ada metode kualitatif. Terdiri dari teknik kelompok besar, large group, yaitu teknik ini dilakukan dengan menghimpun masukan tentang cara memprediksi dihubungkan dengan kondisi organisasi atau perusahaan dari para ahli dan atau tokoh-tokoh yang berpengalaman dalam bidang SDM dan dalam bisnis yang relevan. Manusia sumber research person tidak saja dari para ahli dan tokoh berpengalaman atau spesialis SDM di dalam, tetapi juga dari luar perusahaan. Masukan dihimpun secara profesional oleh tenaga spesialis SDM, organisasi atau perusahaan yang sedang merumuskan perencanaan SDM melalui rapat-rapat atau konsultasi-konsultasi. Berikutnya itu ada teknik kelompok kecil, nominal group technique. Teknik ini dilakukan melalui diskusi secara tatap muka antar sejumlah kecil para ahli expert dalam bidangnya masing-masing di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan untuk memprediksi permintaan demand SDM di masa depan. Para ahli itu pada umumnya adalah para manajer atau petugas yang mewakili karena memiliki kemampuan dalam bidang bisnis organisasi atau perusahaannya dan dalam memahami SDM dari departemen atau unit kerja masing-masing. Berikutnya itu ada kesimpulan
Dari materi yang sudah dijelaskan, yaitu metode perencanaan SDM adalah proses pengambilan keputusan untuk memilih alternatif yang dapat mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Keputusan tersebut harus dimulai dengan memperjelas kondisi SDM saat ini dan memprediksi permintaan dan persediaan SDM di masa depan. Perencanaan SDM bersifat kuantitatif dan kualitatif untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Untuk mengantisipasi perkembangan bisnis, perencanaan SDM harus diintegrasikan dengan perencanaan bisnis secara akurat melalui sistem informasi SDM. Metode kuantitatif digunakan untuk meramal permintaan SDM dengan menetapkan kualifikasi yang diperlukan. Organisasi menggunakan metode tersebut karena kekurangan dalam metode kuantitatif. Metode kuantitatif cocok untuk perusahaan besar dan menengah dengan banyak jabatan, serta disarankan melakukan prediksi permintaan SDM secara berkala. Sekian materi yang bisa kami sampaikan mengenai metode perencanaan SDM. Untuk lebih lengkapnya, bisa kita kaji bersama di kelas nanti.